record, terus kemudian satu lagi nomor udah biarin. Ya, jadi ini adalah outline pembelajaran kita selama 1 semester ke depan, yaitu terdiri dari 12 chapter ya. Nah, nanti ya di tengah-tengahnya itu ada kuis atau ada UTS. Di akhirnya ada UAS. Nah, di sini pertama nanti minggu depan kita mulai yaitu pembahasan tentang Introduction Alpro. Terus kemudian di chapter kedua kita bahas tentang Introduction Programming Language. Ketiga, kita bahas tentang input-output dengan menggunakan programming language yang akan kita pakai. Kemudian keempat, kita akan belajar apa itu yang dimaksud dengan operator. Kelima, kita belajar tentang operator selection. Kemudian juga ada operator pengulangan menggunakan looping. Ketujuh, kita mengenal apa itu yang namanya list. Ke-8, tuple. 9, set and dictionary. Terus kemudian 10 ada function yang akan kita pelajari, 11 ada array, dan di pertemuan terakhir atau di chapter terakhir itu ada yang namanya classes atau object. Nah, di sini kita cek dulu ya satu-satu. Nah, di sini ya minggu depan kita akan bahas tentang algoritma dan pemrograman. Nah, di sini kita mendefinisikan gitu ya, asal mulanya. Jadi kenapa kita harus belajar gitu, kenapa kita harus mempelajari model algoritma dan juga pemrograman. Nah, dari bagan ataupun diagram yang ada di sini bisa dilihat, jadi awalnya itu semua karena adanya sebuah masalah. Dan kita akan mencari pemecahannya. Karena kita adalah seorang programmer ataupun seorang yang mengerti tentang komputer gitu ya, teknologi informatika atau teknik informatika seperti itu, maka pemecahannya adalah menggunakan pendekatan komputer. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah menggunakan algoritma, kemudian mengubah algoritma itu ke dalam bentuk source code atau bahasa pemrograman atau codingan. Kemudian dari situ codingannya akan diubah menjadi dalam bentuk executable code ataupun kode yang sudah di-execute. Kemudian baru kode tersebut dijalankan ataupun executable code itu akan menjadi sebuah program. Nah, program itu baru dipakai untuk memecahkan masalah, baru akan menjadi sebuah hasil. Nah, di sini makanya di pertemuan pertama nanti kita akan bahas lebih detail apa itu yang dimaksud dengan algoritma, dari definisinya, kriterianya, jenisnya, tahapan, cara penulisannya, ada pseudocode-nya juga, terus yang dimaksud juga dengan flowchart. Itu akan kita bahas tentang algoritma dan pemrograman pada pertemuan yang akan datang atau minggu depan. Nah, terus kemudian di pertemuan selanjutnya, nah ini kita akan bahas tentang programming language ya, bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang akan kita pelajari itu kita akan menggunakan Python. Nah, Python itu bahasa pemrograman yang cukup mudah. Dia berorientasi objek, sudah menganut pemrograman berbasis objek. Terus juga penerapannya juga sudah cukup mudah dan banyak juga digunakan saat ini. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan pendekatan yang menggunakan bahasa pemrograman tersebut, menggunakan Python. Ya memang di sini kita tujuannya di dalam pemrograman itu hanya sekedar konsep ya, hanya sekedar bagaimana cara kerja program gitu, bagaimana cara pemrogram itu seperti apa gitu, masih bersifat dasar. Karena nanti yang lebih kalau misalkan kita mau membentuk sebuah aplikasi yang pada umumnya digunakan segala macam, itu nanti di semester selanjutnya. Ini masih dasar aja, masih konsep yang akan kita pelajari. Jadi yang kita gunakan ataupun yang kita pelajari ya masih bersifat dasar. Walaupun Python sendiri sebenarnya udah bisa digunakan untuk pembuatan aplikasi-aplikasi yang lumayan mumpuni gitu. Nanti di sini kita belajar struktur program dari Python itu seperti apa, struktur pemrogramannya, tata letak penggunaan kodenya segala macam. Komen, cara kita membuat komentar di dalam Python, terus karakter program dari Python,
terus operasi yang ada di dalam Python, dan juga operatornya, kemudian case sensitif dari si Python itu sendiri, ada escape character, indentation, variable, tipe data, number, dan juga casting. Nah, itu ntar semua kita jelasin di chapter kedua. Nah, terus selanjutnya input dan output. Nah, ini ya, ini kita akan belajar bagaimana cara menginput atau membuat sebuah program, bagaimana cara meminta inputan, terus kemudian cara menampilkan. Sebenarnya sederhana sekali. Di sini misalkan ada penggalan codingnya gitu ya. Nah, di sini misal ada sebuah nama, ya nama ini adalah variabel gitu misalkan. Terus tinggal dimasukkan sebuah sintaks atau statement raw underscore input, atau bisa juga menggunakan kata input aja. Nah, terus kemudian ditulis apa yang mau kita tampilkan. Nah, itu nanti ketika dia dijalankan itu udah bisa seperti aplikasi yang minta inputan. Tinggal di-input, nanti dia akan munculkan namanya atau munculkan isinya dengan print seperti ini untuk menampilkan output. Nah, itu nanti cara kerja input output akan kita bahas di chapter ketiga ini. Termasuk tipe data, number, casting, string, boolean. Itu semua akan kita pelajari di sini. Mungkin masih asing ya, kata-kata ini di telinga kalian masih asing ya, karena memang ini apa namanya, ya masih ya bahasa-bahasa baru gitu, bahasa-bahasa pemrograman. Atau di sini udah ada yang kerja sebagai programming atau udah kenal program beberapa langkah lebih maju, ada nggak? Pak Isma. Siapa? Atta, Pak. Atta. Programming, bahasa pemrograman apa? Beneran udah ada belum? Biasanya juga gitu. Dulu beberapa setahun 2 tahun yang lalu juga gitu. Masuk Unsada ternyata sebenarnya dia udah jago, udah bikin project di mana-mana. Angkatan sekarang 2019 juga ada. Itu memang seperti Iya, itu. Pak. Pasti ada, Pak. Oke. Nah, terus di chapter selanjutnya, chapter keempat, nah ini kita akan belajar tentang operator. Operator itu seperti apa namanya? Ya seperti kayak statement-statement tertentu lah. Misalkan kayak gini, ada operator aritmatik. Operator aritmatik itu kayak misalkan penjumlahan, tanda plus, tanda bagi, tanda kali, sama dengan segala macam, itu masuknya ke operator aritmatik. Ya tanda-tanda yang digunakan lah, simbol-simbol yang digunakan dalam melakukan sebuah operasi. Operasi comparison juga perbandingan, seperti itu juga, seperti model logika gitu, membandingkan sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Operator assignment juga penunjukan, itu biasanya dengan beberapa simbol tertentu. Terus kemudian operator logika juga seperti itu, menggunakan operasi logika yang pernah mungkin kalian pelajarin di SMA. Begitu juga bitwise, itu ada simbolnya, terus beberapa spesial operator dan juga membership operator. Nah, ntar kita di sini mengenal simbol-simbol operasi atau operator yang disebutnya. Jadi nanti apa namanya, sebuah misalkan A tambah B sama dengan C, nah itu adalah sebuah operasi. Nah, simbol-simbolnya namanya operator. Nah, sedangkan variabelnya A, B, C-nya itu adalah operannya. Nanti itu ya kita perdetail pada pertemuan tersebut. Terus kemudian nih ada ada selection. Nah, ini adalah operasi seleksi. Operasi seleksi itu ya kayak semacam kita bikin sebuah program. Nah, program itu nanti di dalamnya ada operasi pemilihan. Apakah dia memenuhi kondisi A atau dia masuknya ke dalam kondisi B. Ya, jadi dia memilih antara dua buah kondisi. Kalau misalkan kalian bikin satu statement, misalkan cetak tulisan hello world gitu atau selamat pagi. Nah, kan dia hanya muncul tulisan selamat pagi. Sedangkan kalau ada kondisi, nah berarti nanti kalian membuat sebuah sintak atau statement untuk pemilihan. Apakah kondisinya memenuhi A? Kalau misalkan kondisinya A, maka dia menjalankan statement A. Kalau dia memenuhi statement kondisi yang lain, maka dia menjalankan statement B. Seperti itu yang dimaksud dengan operasi seleksi. Nah, terus kemudian
ada juga operasi perulangan atau looping. Nah, ini looping sintaksnya itu pakai while, for, break, continue, dan else. Ini flowchart-nya ya, alurnya seperti ini. Jadi nanti misalkan dia menemukan sebuah kondisi. Nah, kondisinya ini true or false. Nanti kalau misalkan dia salah, ya berarti dia keluar dari kondisinya. Tapi kalau misalkan dia ternyata kondisinya itu true, maksudnya misalkan di sini variabelnya v itu nilainya adalah 0. Nah, nanti di sini kondisinya menunjukkan selama v itu tidak lebih dari 5, maka dia akan berulang terus di kondisi ini. Nah, makanya nanti di sini akan melakukan looping, perulangan terus kondisinya. Baru nanti kalau kondisinya sudah tidak sesuai, dia akan keluar. Nah, itu beberapa nih sintaks beberapa dalam operasi looping yang bisa digunakan pada saat kita belajar tentang operasi looping. Itu di chapter ke-6. Kemudian di chapter ke-7, nah ini ada metodenya si Python, list namanya. List ini dia bentuknya adalah seperti urutan, pengurutan gitu ya. Pengurutan data. Jadi nanti data itu bisa dibentuk, diurutkan. Nah, terus kemudian data itu nanti bisa diambil yang mana yang mau digunakan sesuai dengan urutannya. Nah, ini list ini biasanya sebenarnya fungsinya mirip-mirip antara list, tuple, dan juga sama set direction. Nah, ini function yang ada di tuple. Function itu kayak semacam fitur yang ada di dalam Python itu sendiri, udah jadi bawaannya. Jadi nanti dia tinggal digunakan. Nah, ini beberapa function tuple dan juga function set direction. Ini sebenarnya sama nih, list, tuple sama set direction itu sama. Dia fungsinya untuk bikin urutan. Nah, cuma nanti ada bedanya itu kalau di list urutannya itu bisa diambil di mana aja. Sedangkan kalau di tuple beda lagi manfaatnya. Jadi tapi intinya dia ingin membuat sebuah urutan. Karena di sini kita masih belum menggunakan database ya. Jadi kita nyimpen datanya ya masukin ke dalam urutan-urutan seperti ini. Nah, terus kemudian nanti di chapter 10 ada function. Function itu ya tadi seperti sebuah fitur yang udah ada di dalam Python-nya, udah ada di dalam software Python-nya. Jadi kita tinggal pakai. Misalkan ada fungsi tadi ya, ada operasi algoritma perhitungan. Nah, itu udah ada di dalam Python. Nanti kita tinggal makainya itu ya tinggal nyebutin nama fungsinya, terus kemudian kita penuhi variabelnya. Misalkan untuk menjumlahkan itu harus ada A, ada variabel A gitu, variabel 1 dan variabel 2. Nanti dia tinggal ngambil tanda jumlahnya seperti itu. Nah, itu dia ada di dalam function matematika misalkan namanya. Nah, itu nanti kita bisa tinggal pakai. Nah, di sini jenis function itu ada dua, ada yang user define, ada yang built-in. User define itu artinya kita yang bikin functionnya terus kemudian kita simpan di dalam, istilahnya itu namanya library, di dalam penyimpanannya si Python. Kalau built-in itu udah bawaannya si Python. Jadi ketika kita nginstal Python-nya ini, udah ada fitur-fitur yang tersimpan di dalamnya. Seperti itu yang dimaksud dengan function. Terus kemudian array. Nah, sebenarnya di dalam Python itu nggak ada yang namanya array, adanya list, urutan. Nah, tapi ya fungsinya mirip-mirip sama array. Array itu sebuah sebuah metode yang biasa digunakan di dalam pemrograman pada umumnya. Nanti kalau kalian udah mengenal bahasa pemrograman yang lain, kalian lebih familiar dengan namanya array. Nah, ini bedanya, array itu adalah list yang mempunyai nilai yang bisa diubah-ubah. Gitu. Makanya dia dimasukkan, disebut juga array, terus kemudian ya fungsinya sama kayak list, cuman dia bedanya nilainya itu bisa diubah-ubah kapan aja. Itu yang dimaksud dengan array di sini, di Python ini. Nah, terus kemudian yang terakhir itu ada kelas dan juga objek. Ini ya, karena Python itu pemrograman berbasis objek, maka semua
semua yang ada di dalam Python itu sebenarnya udah dalam bentuk objek. Nanti kita tinggal membuat kelasnya dan juga membuat kategorinya. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah objek, nanti objek ini kita tinggal panggil, nggak perlu kita istilahnya dideklarasikan berulang-ulang. Jadi nanti kalau misalnya kita buat sebuah program, misalkan kita udah bikin sebuah perhitungan luas persegi panjang gitu ya. Itu di awal kita udah bikin. Nanti di bawah kita ternyata pengen perlu lagi rumus seperti itu. Ntar kita tinggal panggil aja objek yang tadi yang udah kita buat. Nggak perlu kita deklarasiin, kita bikin lagi di bawahnya. Seperti itu model object oriented. Nah ini nanti di pertemuan di chapter terakhir ini akan kita belajarin semua itu. Jadi ya seperti inilah kira-kira rencana pembelajaran yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Sampai sini ada pertanyaan? Tes. Halo, masih ada orangnya? Oh, masih ada. Pak. Ya, seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan nggak? Apa? Kalau yang baru pertama kali belajar coding gitu, apa agak sulit, Pak? Oh, enggak sulit kok. Nanti pas lagi prakteknya, pas lagi nyobain secara langsungnya enggak sulit. Gampang ngedeklarasiin apa namanya kodenya itu mudah. Malah pakai Python ini justru sebenarnya lebih mudah. Kalau sebelumnya itu masih pakai C atau C++. Nah, C atau C++ itu ya sedikit agak rumit lah daripada Python. Python itu bahasanya itu udah seperti kayak bahasa kita sehari-hari. Itu udah sedikit lebih mudah. Makanya nanti ya pasti saya mikirnya juga kalian masih agak bingung nih untuk bahasa-bahasa baru karena kan ini bahasa pemrograman ya, ibaratnya sesuatu yang baru buat kalian. Nah, nanti di pembelajarannya ya kalian cobain aja gitu. Maksudnya kalian jalanin aja, pasti ntar kelihatan mudah lah gitu, nggak sulit kok. Bisa dipelajari lah istilahnya. Ya, Pak, siapa? Oke. Yang lain ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau laptop kita belum install Python, berarti harus install dahulu, Pak ya? Sementara ya? Ya, nanti di pas lagi praktikum, nah itu untuk pertemuan awal biasanya kita siapin tuh tools-toolsnya. Nah itu ntar kalian bisa download, terus bisa install Python-nya. Downloadnya udah ada kok sebenarnya di mana ya? Di coba aja cari Python download gitu. Nanti di situ ada, bisa langsung dipakai. Pak, untuk Python-nya lebih worth itu untuk versi berapa, Pak? Versi sekarang Python versi berapa? 7 ya kalau nggak salah. Versi 8. Nggak apa-apa, versi terbaru juga nggak apa-apa kok. Enggak, apakah tidak ngaruh, Pak, ke codingan? Paling nanti aja beberapa sintaksnya aja. Kayak tadi misalkan kita mau apa namanya? Mau cobain input ya. Input itu ntar ada yang pakai raw kayak gini nih. Ada yang raw input, ada yang cukup ketik input gini aja. Nah, paling bedanya gitu-gitu aja di sintak-sintak itu aja. Apa kita nggak disamain aja, Pak, untuk versi yang kita pakai sama Bapak? Bapak pakai versi berapa, nanti kita ngikut aja gitu, Pak. Oh iya, nanti pas praktikum. Pas praktikum biasanya ini diliatin. Ntar aja pas praktikum. Baik, Pak. Oke, masih ada pertanyaan? Udah azan ya? Azan, Pak. Iya, azan, Pak. Ya udah azan. Iya, Pak, azan, Pak. Apa mau sekalian di close aja? Jangan, Pak. Masih mau lanjut lagi? Apa sih?
Ini Pak boleh. Sabtu juga boleh, Pak. Tapi belum di absen. Absen dulu aja deh, Pak. Absen dulu aja, Pak. Itu benar Pak, absen dulu Pak. Absen namanya masih pada di portal semua, portalnya lemot gini kalau mau dibuka. Makanya ketua kelasnya siapa nanti? Ketua kelasnya siapa? Nanti di ini ini Java, Pak. Ini. Java, Pak. Nanti Itu, woi. nanti kita koordinasi namanya Pak buat Hatta aja, Pak. Kan nanti di sini ada listnya ya. Ntar saya capture aja yang list yang ada di sini. Ada 18 orang. Dari berapa ini harusnya? 19, Pak. Ya cuma sedikit ya, kelas malam ya? Kelas malam Iya, ada Pak. 19 orang aja, Pak. Iya, 19 orang ya, itu 18. Iya, Pak. 18 sama saya. Tadi kan yang masih di jalan siapa tadi? saya udah Oh, ada yang ada yang masih di rumah sakit juga tadi. Ada yang lagi iya, Pak. Ya udah. Nunggu doain dulu. Ya udah. Baik ya kalau gitu sampai di sini dulu aja. Tugasnya untuk sementara ini belum ada. Nanti minggu depan baru mulai ada tugas. Ya kalian jangan lupa ini aja di subscribe aja. Nanti saya upload video-video materinya, bisa jadi saya upload lebih dulu. Jadi nanti pas lagi sebelum kelas pembelajaran saya kasih komen gitu, nih pelajarin video yang ini apa segala macam. Nanti kita tinggal ngebahas pas lagi di kelas, kita diskusiin. Oke? Siapa? Baik, Pak. Baik, Pak. nanti Jangan YouTube-nya lupa dikirim loncengnya ke grup apa gimana Pak? nyalain. Apanya? YouTube-nya. Tadi saya masih di jalan Pak. YouTube-nya ada di chat. Nanti di grup saya share lagi. Iya, Pak. Siapa? Oke, baik ya. Kalau gitu saya cukupkan Mau dulu. nanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan Bapak nge-record ya. Ya. Nah, video ini mau di-share di YouTube juga atau gimana, Pak? Boleh. Tapi biasanya nggak saya publish sih. Maksudnya saya upload, cuman di private. Nanti saya share linknya juga kalau perlu. Oh, gitu. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, cukup ya. Maghrib. Cukup, Pak. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Iya, Pak. Selamat Terima kasih, malam. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Iya, Pak. Terima Bisa. kasih.